Hampir 3 minggu berturut-turut Bitcoin closing di atas 21 weekly exponential moving average. Hal ini sering menjadi indikator kuat bahwa pasar sudah kembali bullish. Apakah benar demikian atau justru Bitcoin hanya meretest gap kosong di CME futures dan kembali turun? Kita akan bahas hal itu semua di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau rugi ya dislike aja. Supaya algoritma YouTube kedepannya nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Oh iya, Cuan Kripto ini juga ada grup membership ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus lebih detail. Saya juga sharing beli koin apa dan di harga berapa. Kalian juga bisa tanya jawab dan request koin di grup. Buat yang mau join nanti di akhir video dijelaskan ya. Murah kok, recehan banget deh. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Kalau kita ngeliat secara market keseluruhan, terutama di aset beresiko ya, seperti stock market dan juga kripto, terlihat mulai ada sedikit koreksi nih. Ini masih koreksi yang kecil ya. Sentimen market kembali pesimis karena konflik geopolitik mulai kembali memanas. Terlepas dari keadaan geopolitik, memang sewajarnya itu ada koreksi di market ya untuk rally yang sehat. Secara teknikal bahkan kita masih belum bisa menganggap ini koreksi loh, karena penurunannya itu masih minim banget. Di update video sebelumnya kita udah ngebahas potensi pergerakan Bitcoin ya setelah FOMC. Kita menganalisis key level Bitcoin yang berpotensi dites, dan kalau itu bertahan, potensial target Bitcoin mencapai ke 85.000. Kita udah melihat tuh level ini berhasil dipertahankan, dan Bitcoin ada pantulan yang lumayan bagus, bahkan sampai meretest ke 82 ribuan. Apakah ralinya Bitcoin ini tuh masih valid sampai ke target 85.000 atau justru hanya untuk meretest CME gap lalu turun kembali? Sebelum kita langsung ngebahas itu, kita ngeliat sedikit dari data on-chain ya. Pertama itu kita ngeliat dari liquidation heatmap. Ada banyak sekali liquidation yang menumpuk di kisaran 80.000. Harga itu memang cenderung bergerak dan tertahan di area yang terdapat banyak liquidity. Sekarang udah ke field nih atau udah keisi. Saat ini kita masih belum ngeliat ada liquidity yang begitu tebal kecuali kita naik ke time frame 1 minggu. Ada lumayan banyak liquidity itu di kisaran 77.100-an. Lumayan tebal nih dan berpotensi defisit. Karena ini time frame-nya agak besar, jadi mungkin keisinya itu 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Lalu kalau kita ngeliat dari aktivitas inflow outflow, seminggu belakangan ini masih terlihat netral ya. Terakhir ada outflow besar itu di 21 April, namun besoknya di tanggal 22 April ada inflow yang lumayan banyak. Mungkin dampak dari inflow ini yang kita lihat itu di tanggal 23 April sampai tanggal 29 ya. Bitcoin ada sedikit koreksi tuh. Dan untuk melihat apakah para whales itu udah selesai jualan, kita perlu ngelihat dari Bitcoin whale orders dan large trades. Di order book ini kita masih belum ngelihat trade besar itu terisi semua. Di 83.000 ini masih ada trades besar yang belum terisi. Lalu di 84.000 dan yang terbesar itu di kisaran 85.000. Nah, 85.000 ini target kita untuk medium term. Lanjut, kalau kita ngeliat dari Bitcoin Exchange Liquidation Map, ada potensi gelombang likuidasi terjadi itu ketika Bitcoin mencapai 76.500. Angkanya ini cukup besar ya, sekitar 104 triliun rupiah yang berpotensi menguap hilang dari para trader jika Bitcoin turun sampai ke 76.500. Ini berpotensi terjadi long squeeze yang menarik Bitcoin turun jauh lebih dalam. Bahkan jika Bitcoin turun ke 79.000 aja, hampir 2 billion posisi itu berpotensi terlikuidasi. Bahaya banget nih para posisi trader di futures market, kelihatan greedy dan FOMO-nya ya. Dan kalau kita ngeliat dari sentimen trader di futures market, ini masih terbilang netral ya, artinya posisi trader long dan short itu nggak terlalu berat sebelah. Jadi kalau posisinya nggak terlalu timpang seperti ini, artinya Bitcoin Exchange di liquidation map ini potensi liquidation dari posisi trader yang over leverage. 6 billion ini uang menggunakan margin ya. Dan kalau kita sedikit scroll ke atas, bener aja, potensi likuidasi besar itu datang dari buyer yang menggunakan 50 dan 100 kali leverage. Bagi saya pribadi, menggunakan leverage di atas 5 itu udah tergolong kategori beresiko besar, apalagi di aset yang sangat volatil seperti ini. Cuma ya namanya manusia, pasti pernah lah ya coba-coba menggunakan leverage besar. Saya juga pernah merasakannya kok. Biasanya kalian kalau trading itu menggunakan leverage berapa? Komen dong di bawah. Dan kasih tahu juga tipe tradingnya itu scalper atau swing trade. Leverage besar atau kecil nggak ada yang salah kok, itu kan preferensi masing-masing. Yang terpenting tujuan kita di market itu adalah konsisten profit jangka panjang. Lanjut ya, sekarang kita ke teknikal. Kita lihat dulu dari Bitcoin weekly time frame. Di Bitcoin weekly time frame, 2 minggu belakangan closingnya udah bagus banget nih. Di atas 21 weekly exponential moving average. Semoga aja di minggu ini closingnya masih di atas 21 EMA lagi. 21 EMA ini cukup penting ya, karena
Nah, ini menjadi penentu tren utama. Ketika harga bergerak di atas 21 weekly EMA, ini sering menjadi indikator kuat bahwa pasar sedang dalam fase uptrend atau bullish. Begitupun sebaliknya ketika harga di bawahnya itu menunjukkan fase downtrend atau bearish. 21 EMA bertindak sebagai batas resistance dan support psikologis ya. Di fase uptrend yang sehat, harga sering mengalami koreksi atau pullback ke area 21 EMA ini. 21 EMA di time frame weekly itu lebih sedikit noise, jadi membantu para trader menghindari sinyal palsu yang sering muncul di time frame daily. Kita ngeliat udah hampir 3 kali closing di atas 21 EMA nih. Bisa dibilang udah ada banyak bukti Bitcoin udah terjadi pembalikan arah dari bearish kembali ke bullish. Update 2 minggu lalu kita udah pernah ngebahas tuh tentang akhir dari bear market. Saat itu memang masih banyak yang skeptis karena Bitcoin itu masih di kisaran 75.000. Kalau kalian masih nggak yakin Bitcoin udah kembali bullish, nggak salah kok. Itu kan pendapat masing-masing ya. Justru perbedaan pendapat itu membuat market lebih menarik. Bukan tugas saya untuk meyakinkan orang, karena itu nggak ada untungnya bagi saya. Justru kalau analisisnya salah, malah dihujat. Untung nggak dibagi, kalau rugi malah menghujat. Nggak enak kan ya jadi analis. Tapi justru tujuan saya di sini adalah untuk memberitakan market secara netral dan sebenar-benarnya. Lanjut nih kita ke market secara weekly. Bitcoin udah bagus banget. Indikasinya ini udah positif banget. Market berpotensi sudah balik arah. Lalu kalau kita turun ke time frame daily, yang membuat banyak orang agak khawatir atau skeptis itu adalah pergerakan belakangan ini itu terlihat seperti korektif. Bukan terlihat seperti korektif sih, tapi kelihatan banget ini korektif. Saya pun juga setuju demikian. Apalagi kenaikannya ini juga masih ketahan di 81.000 ya. Memang masih sangat mungkin Bitcoin masih bergerak dalam fase ABC correction. Dan di 81.000 itu pas banget 100% extension dari wave A ke wave B. Jadi rally-nya ini dianggap kebanyakan orang itu sebagai bear market rally. Itu merupakan hal yang wajar dan nggak sepenuhnya salah. Hanya saja kebanyakan orang itu tidak notice pergerakan price action di sini itu probability terbesarnya adalah impulsif. Bahkan ini masih belum selesai impulsifnya nih. Dan target harga yang kita bahas di minggu lalu 85.000 ini masih valid. Bisa lebih bahkan ke 90.000 sini. Namun yang perlu kita pahami, market itu sifatnya probabilistik ya. Nggak ada yang namanya kepastian di market. Kalau trading menjanjikan kepastian ya semua orang yang mencari kekayaan itu akan masuk market. Ngapain repot kerja kalau bukan passion? Maka dari itu semua analisis sifatnya probabilistik. Jika ada yang menjanjikan kepastian di market 100% itu scam atau penipu. Nggak ada yang namanya kepastian di market. Maka dari itu kita ngeliat berdasarkan probability terbesarnya. Berdasarkan price action sekarang, probability terbesar market berpotensi lanjut rally. Karena market sifatnya itu probabilistik, ada probability kecil analisis ini salah. Maka dari itu kita perlu batasan ya. Apa yang membuat analisis ini invalid? Untuk menjawab hal itu, besok saya akan update di grup ya. Saya akan menjelaskan secara detail level invalidasi, potensi pergerakan harga, entry trading plan sekaligus. Yang terpenting adalah Elliott wave-nya kita itu lagi di fase wave apa. Besok saya akan update di grup ya. Kita juga ngebahas banyak koin sekaligus koin request dari member ya. Ini grup berbayar ya, tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama ilmu dan potensi cuan yang didapat. Mau langsung join dari membership YouTube itu juga bisa. Tapi kalau mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Like dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Dan saya tunggu di grup ya. Sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau ngasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.